Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotun. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-42, Walid Al-Faruq. Selamat mendengarkan. Mobil yang dikemudikan Natasha menepi di depan gedung Al-Fatih Group. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sani, Natasha tak bisa menahan diri untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Lelucon macam apa ini? Arjuna seorang tuan muda. Selamat siang, Nona. Ada yang bisa saya bantu? Tanya security yang menghampiri Natasha. Aku ingin bertemu Arjuna. Saut Natasha yang terpaksa menghentikan langkahnya. Arjuna? Gumam security itu bingung. Apa di sini tidak ada nama itu? Tanya Natasha ragu. Security itu masih terlihat bingung. Karena tak mau menunggu Natasha memutuskan untuk masuk ke dalam gedung Al-Fatih. Ia tidak peduli jika security itu melarangnya. Langkah besar Natasha terlihat tergesa-gesa menuju lift. Ia sempat memperhatikan sekitarnya dan merasa heran karena sepertinya agak ramai dengan beberapa karyawan yang berbincang di lobi. Apa terjadi sesuatu? Gumam Natasha seiring pintu lift yang tertutup. Natasha tidak mengetahui kehadiran seseorang telah membuat kehebohan di kantor itu. Tidak hanya karena parasnya yang rupawan, tapi juga gayanya yang santai. Jangankan Natasha, bahkan Sani yang belum lama tiba dari Adipura Land juga baru mengetahuinya. Di ruang CEO, Sani sedang berhadapan dengan seorang tuan muda yang kedatangannya membuat asisten Arjuna itu sangat terkejut. Seorang tuan muda tapi bukan Arjuna. Namanya Walid Badr Al-Faruq, cucu pertama Abdullah Al-Fatih dari putrinya Sarah. Benar, cucu pertama Abdullah adalah Walid, bukan Arjuna. Hal itu karena Sarah lebih dulu menikah. Bahkan Zaid juga dilangkahi Laila. Hanya saja anak pertama Laila seorang putri yang bernama Daniyah. Walid menyeringai tipis dengan tatapannya yang bulat sempurna tertuju pada Sani. Pria itu sedang mengagumi wajah cantik dan postur tubuh Sani yang tinggi. Sayangnya pakaian Sani kurang seksi. Tapi justru itu yang menjadi daya tarik Sani. Lugas, tegas dan tentunya percaya diri. Apa kau sudah mengadu, Sweetie? Bagaimana? Ahmed terkejut bukan? Tanya Walid. Maaf Tuan, Anda bisa memanggil nama saya. Dan ya, Tuan Ahmed juga terkejut saat mendengarnya. Sahut Sani datar. Walid tertawa pelan dengan tatapan menggoda. Ahmed harus tahu. Ayahku selalu selangkah lebih dulu dari dia. Bagaimana dengan tuan mudamu? Apa dia juga terkejut? Saya belum memberitahu tuan muda, tapi ketahuilah jika Tuan Badr selangkah lebih maju. Maka Tuan Muda Arjuna sudah beberapa langkah di depannya. Sahut Sani tanpa ragu. Walid merasa tertohok tapi tidak diperlihatkannya. Ia tertawa dengan tatapan mengejek. Apa kau sedang menjilat Arjuna? Ya, aku pernah dengar orang-orang Ahmed lebih baik mati daripada harus berkhianat. Tapi kau seorang wanita sayang. Jangan terlalu serius. Bagaimana kalau kita bersenang-senang? Kita bisa saling menghangatkan nanti malam. Kakakmu Rahul tidak ada kan? Sial, aku tidak pernah bisa membujuknya bekerja padaku. Apa yang kalian dapat dengan setia pada Ahmed? Kami setia pada Tuan Abdullah, bukan Tuan Ahmed. Sahut Sani tegas. Baiklah, lalu pertanyaannya, mengapa kau tidak ikut ke Dubai? Untuk apa kau di sini? Apa untuk menduduki kursi ini? Tanya Walid dengan mimik wajah mengejek.
Belum sempat Sani menjawab, keduanya teralihkan dengan kehadiran Natasha yang membuka pintu itu tanpa permisi. "Sani, di mana pria aneh itu? Maksudku, tuan mudamu." "Aku mengetuk berkali-kali pintu ruangannya tapi tidak ada yang membukanya," ujar Natasha. Natasha langsung terdiam menyadari ada orang lain yang sedang menatapnya. "Oh, sorry," ujarnya pelan. "Siapa dia, Sani?" tanya Walid. "Cantik," gumamnya sambil beranjak dari tempat duduknya. "Nona Natasha adalah istri Tuan Muda Arjuna. Anda bertanya mengapa saya di sini? Jawabannya untuk memastikan Nona Muda baik-baik saja," sahut Sani yang langsung berjalan ke hadapan Natasha untuk menghadang langkah Walid agar tidak melangkah lebih dekat lagi pada Natasha. Walid menghentikan langkahnya hanya berjarak 1 tehel berukuran 40 x 40 cm dari Sani. Pria itu menyeringai melihat keberanian Sani terhadapnya. Walid pun berbalik dan berjalan kembali ke kursinya. "Persilahkan nona muda kita untuk duduk," ujar Walid. Sementara itu Natasha belum mengerti situasinya saat ini. Namun melihat sikap Sani yang tak biasa, ia menyimpan pertanyaannya untuk sementara dan berpura-pura bersikap seperti biasa. "Kau siapa?" tanya Natasha datar sambil mendudukkan bokongnya di kursi yang berhadapan dengan Walid. "Aku salah satu Tuan Muda Al-Fatih. Aku saudara suamimu. Dan namaku Walid Badr Al-Faruq." "Siapa namamu tadi?" Aku tidak menyangka wanita di sini cantik-cantik. Beruntung sekali Arjuna memiliki istri secantik dirimu. Tapi tunggu, kenapa kau tidak ikut? Apa kalian sedang bertengkar?" tanya Walid dengan mimik menggoda. "Kenapa kau sangat cerewet? Dan lagi nama belakangmu bukan Al-Fatih? Bagaimana bisa kau menyebut dirimu Tuan Muda Al-Fatih?" tanya Natasha bingung, namun dengan raut wajah yang dingin. Walid salah tingkah mendengar pertanyaan Natasha. Ia sontak menoleh pada Sani yang berkata, "Nona, dalam keluarga Tuan Besar Abdullah Al-Fatih, hanya Tuan Muda Arjuna Zaid Abdullah Al-Fatih lah Tuan Mudanya. Tuan Walid merupakan putra adik perempuan mendiang Tuan Zaid, ayah Tuan Muda Arjuna." "Sial, apa wanita ini ingin menegaskan posisiku di keluarga Al-Fatih?" geram Walid dalam hati. "Tapi aku juga cucu pemilik perusahaan ini. Jadi aku juga Tuan Muda di sini," tandas Walid. Sudah. Ucapan kalian hanya membuat aku pusing. Terserah. Kau itu Tuan Muda Al-Fatih atau bukan, aku tidak peduli. Dan kau? Aku ingin bicara padamu. Tunjuk Natasha pada Sani. "Baik, Nona," angguk Sani. Wanita itu mengikuti langkah besar Natasha menuju lift. "Aku lapar, kita bicara sambil makan siang," ujar Natasha datar. "Saya bersedia membuatkan makan siang untuk Anda jika Anda menginginkannya," ujar Sani. "Tuan Muda selalu membuatkan makan siang untuk Anda di penthouse. Maaf kalau saya sudah lancang. Saya hanya menawarkan diri untuk membuatkannya," ujar Sani hormat. Natasha bukannya senang, ia justru menatap horor pada Sani yang tiba-tiba bersikap seperti itu. Tapi kemudian ia teringat pada rantang makanan yang terakhir dikirimkan Arjuna ke rumahnya. Dan mulai berpikir untuk menyetujui usulan Sani. "Baiklah, buatkan aku makan siang yang enak," ujar Natasha kemudian. "Baik, Nona," angguk Sani. Dubai, Uni Emirat Arab. Dari tempatnya duduk, Arjuna bisa melihat dan merasakan tatapan horor anggota keluarga yang datang hampir bersamaan. Terlihat jelas tanda tanya besar dalam benak anak dan menantu Abdullah, kecuali Badr tentunya. Keluarga Abdullah benar-benar keluarga besar. Ada sekitar 30 orang yang hadir dalam ruangan itu. Anak,
menantu, cucu menantu dan juga cicit. Arjuna sampai bingung membedakan mereka. Mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Karena ada beberapa terlihat sama tinggi dan mungkin seumuran juga. Namun dari sekian banyak orang, hanya beberapa yang terlihat memiliki tatapan teduh. Dan tentunya Arjuna belum mengetahui itu siapa. Mereka memberi salam pada Abdullah sambil melirik pada Arjuna yang terduduk tidak jauh dari kakeknya. Hingga terdengar suara Dania yang berkata, "Ya Umah, ibuku atau ibu. Dia terlihat seperti Paman Zaid. Aku ingat betul wajah Paman saat seusia dia." "Shh, jangan sembarangan bicara. Itu tidak mungkin," gerutu Laila. "Ayah, siapa pria muda ini?" tanya Sarah. Sejujurnya Sarah, Laila, dan Safia berpikir hal yang sama dengan Dania. "Kita akan makan dulu. Setelah itu aku akan memberitahukan siapa dia," sahut Abdullah datar. Arjuna menoleh pada Abdullah. Sedari tadi, Arjuna baru mendengar Abdullah berbicara. Namun begitu ia melihat sikap Abdullah cukup hangat pada cucu dan cicitnya yang masih anak-anak dan balita. "Kenapa tidak sekarang aja, Ayah?" tanya Badar. Abdullah menoleh pada Badar yang memberinya tatapan dingin. "Bukankah kau sudah mengucapkan selamat datang padanya? Kalau kau mau, kau bisa memperkenalkannya. Oh ya, kenapa Walid tidak datang?" tanya Abdullah dengan nada bicara yang tak kalah dingin. "Walid ada urusan di luar negeri, Ayah." "Badar, apa benar kau sudah tahu?" Sarah menatap heran pada suaminya. "Siapa dia, Badar?" tanya Omar, suami Uzma. "Iya benar, beritahu kami siapa dia," timpal Aryan, suami Laila. Badar memainkan jarinya untuk menutupi hatinya yang gusar. Pastilah Ahmed yang sudah melaporkan kejadian dini hari tadi pada ayah mertuanya. "Baiklah, jika kalian sudah tidak sabar ingin mengetahui siapa dia. Abdullah menoleh pada Arjuna yang juga menatapnya. "Dia adalah putra Zaid. Namanya Arjuna Zaid Abdullah Al-Fatih. Dia keponakan, sepupu, dan pastinya saudara kalian. Jadi bersikaplah seperti seharusnya," tegas Abdullah. Raut wajah kebanyakan dari mereka memucat. Mereka saling menatap satu sama lain dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ayah, kau tidak sedang membuat lelucon, kan? Putra Zaid, bagaimana bisa?" tanya Laila bingung. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.